Kita kembali lagi di Cahaya Hati, Cahaya. Hari ini di kota Semarang begitu meriah dan terasa tenang di dalam jiwa. Karena sejak tadi kita sama-sama bersolawat, sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Bahkan tadi Wakil Gubernur Jawa Tengah ikut juga menyampaikan mau'izah hasanahnya di hadapan kita semua. Sebentar lagi kita sama-sama akan menyambut kedatangan Idul Adha. Pada saat bicara Idul Adha tentu tidak akan lepas dari dua ritual yang dilakukan. Yang pertama di kota Makkah adalah pelaksanaan ibadah haji. Dan di setiap wilayah kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji melaksanakan ritual kurban. Nah, bagaimana ritual kurban itu bisa terjadi, apa sejarahnya, dan apa kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, Al-Habib Al-Mukarram Habib Umar Al-Mutahhar dengan tema ujian penyembelihan Ismail dan lahirnya ritual haji. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Dzulhijjah ini kita bersama-sama diajak untuk mengenang kembali sejarah perjalanan keluarga yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihis salam yang pernah diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Bermimpi, wahyu Nabi itu bisa datang melalui mimpi, lain dengan mimpi kita. Apalagi mimpi-mimpinya orang banyak itu. Saya pernah didatangi orang, Beb, saya kok mimpi kucing nabrak ember. Saya bilang kucing itu kakinya 4, ember itu bunder, berarti 4-0. Saya bilang, nah, kalau mimpinya Nabi ini bisa menjadi wahyu. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya. Ini hal yang sangat berat sekali. Dan itu terjadi pada malam 8. Maka pada tanggal 8-nya disebut sebagai hari Tarwiyah. Hari di mana Nabi Ibrahim belum mantap. Apakah ini perintah Allah ataukah hanya sekedar kembangnya apa? Tidur. Bab mimpi itu ada yang mimpi cuman kembangnya apa? Nah, apa ini perintah Allah wahyu itu atau kembangnya tidur? Lalu pada malam 9 Nabi Allah Ibrahim mimpi lagi yang sama. Segera dia Arafah tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Maka hari itu disebut hari apa? Arafah. Karena tahu Nabi Allah Ibrahim. Dan kemudian sampai saat ini tanggal 9 Dzulhijjah semua jamaah haji harus ke Arafah semuanya. Mudah-mudahan yang berkumpul di sini semuanya nanti berkumpul juga di Arafah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Li'anna kenapa? Li'annal hajj Arafah. Kalau enggak ke Arafah enggak haji. Jadi ada orang haji kok dari Halim balik ke rumah, ya haji Halimah. Dari Halim balik apa? Ke rumah. Enggak ke Arafah itu haji apa? Halimah. Tapi kalau orang di Arafah walaupun sakit dibawa pakai tandu ke sana, pakai ambulan ke sana, itu Arafah. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa itu perintah dari Allah, segera disiapkan semuanya pesonya dan sebagainya, berangkat untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kalau kita mau nyembelih itu sebaiknya pada hari itu setelah sholat Idul Adha baru sunnah menyembelih. Alhamdulillah. Kira-kira sampean korban enggak? Korban enggak? Korban apa? Perasaan. Korban perasaan itu mungkin dalam hati dengan begini. Orang yang kaya bisa beli kambing, saya enggak bisa, maka saya korban perasaan gitu. Nggih. Salah sampean. Justru kalau orang enggak punya, betul-betul enggak punya loh. Jangan enggak punya, hanya pengakuannya enggak punya. Orang enggak punya itu sudah ditalangi oleh Rasulullah SAW. Pada masa hidupnya Nabi pernah menyembelih, Allahumma hadhihi li ummati, ya Allah ini untuk umatku yang tidak kuat menyembelih, tidak kuat beli kambing sampai hari kiamat. Jadi kalau sampean yang memang enggak punya betul, tidak menyembelih tapi dapat ganjaran yang menyembelih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
dari sayangnya Nabi kepada sampean. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, para hadirin, itu sayangnya Nabi kepada umatnya karena keutamaan orang yang menyembelih kurban di hari raya Idul Adha ini sangat besar sekali. Maka kalau ada yang sampai enggak menyembelih, Kanjeng Nabi kasihan. Maka yang tidak punya sudah disembelihkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah Allah, niku diriwayatkan setan paling sibuk bekerja pada hari itu. Bagaimana menggagalkan Nabi Allah Ibrahim ini untuk menyampaikan menyembelih putranya. Setan menggoda Nabi Allah Ibrahim, kau tidak kasihan itu anakmu dan sebagainya dan sebagainya. Dilempar batu, Bismillahirrahmanirrahim. Menggoda ibunya, enggak mempan. Menggoda Ismail juga enggak mempan. Akhirnya itu menjadi ritual melempar apa? Jumroh. Jumroh. Lah, melempar jumroh batunya kecil-kecil, bukan batu yang gede-gede. Sebab saya pernah haji bersama dengan teman saya, ngambilnya batu yang gede-gede. Saya bilang, Pak, kok gede-gede, Pak? Enggak apa-apa, ngelempar setan kok. Yang gede sekalian. Loh enggak, bukan gitu. Kalau kena temennya kesian, wong itu padet, jamaahnya padet. Lah kalau kena orang, ya orangnya yang setan. Masya Allah. Melemparnya batunya kecil-kecil, tapi dari cerita itu Nabi Allah melemparnya jumrah juga 3, ula, wusta, akobah, bapak, ibu dan apa? Anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita, memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji, bisa mengikuti perjalanan Nabi Allah Ibrahim, juga menyembelih korban berhari raya Idul Adha, kemudian menyembelih korban dan melempar jumrah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habib